awali dan dimulai sejak tanggal 25 Oktober tahun 1925. Kalau Bapak Ibu ingat, peristiwa yang terjadi di Aitumeri, di atas batu peradaban, salah seorang aktor pendidikan, pendeta Dr. Ishak Samuel Kene, mengatakan begini: di atas batu ini kuletakkan peradaban bagi bangsa ini. Walaupun orang berpengetahuan tinggi, berakal budi dan bermarifat, tidak mungkin membangun bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan membangun dirinya sendiri. Di atas batu peradaban di Aitumeri, Meiwondama, untuk pertama kali pendidikan formal didirikan, JFFS. Di sana anak-anak negeri ini dididik, yang selanjutnya mereka tercatat sebagai pemimpin-pemimpin besar di atas tanah ini. Tahun ini, tepatnya tanggal 25 Oktober 2003, kita akan memperingati 98 tahun nubuat Yesus ini. Tetap satu hal yang saya katakan bagi kita, di tahun 2025 kita bersama-sama akan memperingati nubuat Kene 1 abad. Pertanyaan reflektif bagi kita, apakah nubuat Kene telah nyata dan terbukti? Saya katakan ya. Hari ini pemimpin negeri ini di tingkat kampung, lurah, distrik, kelurahan, bupati, wali kota, gubernur, dan yang lain, mungkin TNI, Polri, banyak didominasi oleh anak-anak negeri Papua. Artinya, nubuat Kene sangat nyata. Namun pertanyaan reflektif bagi kita lagi, ketika kita hubungkan dengan soal masalah, persoalan yang kita hadapi hari ini, termasuk dunia pendidikan kita, apakah ada hal yang salah? Mengapa pendidikan YPK bermasalah? Mengapa rasanya pendidikan YPK antara hidup dan mati? Mengapa guru-guru, penyelenggara sekolah harus juga merasa menggumuli persoalan ini sendiri? Saya hendak katakan untuk kita, harus ada nilai yang kita tagih. Sebagai gereja, kita harus tagih kepada para pemimpin bangsa ini di negeri ini untuk pertama-tama bertanggung jawab untuk soal pendidikan Kristen YPK yang ada di atas tanah Papua. Kita pastikan hari ini kan ada dana yang kita sebut dana otonomi khusus. Saya pikir alokasinya jelas, juga diperuntukkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Karena itu bagi saya, kalau tidak ada guru yang ditempatkan
dari negeri ke YPK misalnya, guru-guru kita perjuangkan untuk digaji dan dibayar oleh kita sendiri. Nah, karena itu saya sampaikan pada kesempatan ini waktunya, ya, para peserta konven, kita tadi dapat presentasi tentang hasil kajian pendidikan yang saya sebut dengan roadmap peta jalan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan dan hikmat yang Tuhan berikan. Sidang Sinode 18 di Waropen telah menetapkan apa yang menjadi roadmap dan peta jalan kita. Karena itu yang saya katakan, tahun ini kita telah tetapkan sebagai tahun pembaruan. Pembaruan itu harus kita lakukan di seluruh sektor, termasuk sektor pendidikan. Dan untuk pendidikan, selain nilai pembaruan, maka satu hal yang saya katakan, perlu ada reformasi secara total. Harus ada reformasi. Nah, itulah sebabnya saya berharap kita semua bersatu padu, ikut bersama, supaya apa yang kita gerakan ke depan dalam kaitan dengan penataan ulang dan juga mengevaluasi hal-hal yang tidak produktif bagi pengelolaan pendidikan segera kita hentikan.